Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini. Mungkin pada malam hari ini kita menemukan kisah horor yang benar-benar horor yang dia mengalami di saat dia tidur di rumah temannya. Jadi kita nanya dulu sama dia kayak gimana ceritanya. Nah, saat aku mendengarkan cerita yang dia bilang sama saya, dan aku benar-benar merinding waktu mendengar cerita dari dia. Dan kita perkenalkan, nama dia adalah Zul dari Aceh Selatan. Dia datang ke sini untuk menghampiri saya, dan aku boleh menanya kepada dia gimana kisahnya yang sebenarnya. Let's go. Ini Bang Uba, Ya, aku kan kuliah, ya, ya. Aku tidak kata temanku nggak usah nyewa kos, ya, tidur di rumah dia aja kan. Pas aku tidur di rumahnya, 1 hari 2 hari aman-aman aja. ya. Pas 1 minggu dia keluar, dia tinggalin aku sendiri di rumah. Sendiri di Dia rumah. keluar dengan teman ke warkop. Ya, Aku di rumah sendiri tuh. sendiri di rumahnya. Ya, di kamarnya. Tiba-tiba pas malam jam-jam 2:30 lebih lah, Ya. aku kan lagi tidur. Mm. Aku kira dia yang narik selimut pas aku tidur itu. Oh, ini pas kamu tidur di rumah dia? Iya, Ini baru pertama kali kamu tidur? enggak, baru udah seminggu. Seminggu kayak gitu? Ya. Terus? Pas saya tidur, saya pikir dia yang narik selimut. Ternyata? Pas saya hidupin lampu, Ya. tidak ada orang. Masya Lalu aku telepon lah kawan aku itu. Allah. Pas aku telepon, aku tanya, Min, kamu lagi di mana? Katanya dia lagi di warkop. Jadi di rumah kamu nggak ada siapa-siapa selain aku ya? Nggak ada katanya. Disitulah aku teringat yang narik selimut itu siapa. Nah, pas pulang dia, aku cerita sama dia. Ya. Katanya dulu ada sepupu mamanya yang ngekos, yang nginap juga di rumahnya. Yang nginap di rumah itu? Iya. Ya. Terus? Mengalami hal yang sama. Katanya pas dia tidur, kan di kamar itu kan ada WC di kamarnya tuh. Ya. Ada suara orang lagi mandi di WC kamar itu. Oh. Pas dicek nggak ada orang. Tapi airnya bisa apa nih? Ya, mengalir. Mengalir sendiri Suara kayak gitu? Iya, suara orang mandi kayak pada umumnya lah. Oh. Nah, itu sepupu mamanya itu. Sehukumannya. Ya, dia kuliah, dia nginap di rumah itu juga. Dia mengalami hal yang sama seperti saya, tapi kalau saya bukan orang mandi di WC, saya selimutnya ditarik. Selimutnya ditarik ya. Waktu Iya. kamu tidur itu merasa nggak? Merasa, Merasa? ya, kan saya matikan lampu. Ya. Saya tidur, selimutnya ditarik itu kan. Gua kira dia udah pulang, kawanku itu si Minim dulu. Oh. Pas saya hidupin lampu tidak ada orang. Aku panggil dia nggak nyaut. Habis itu saya telepon lah dia. Pas saya telepon, dia bilang dia lagi di warkop. Di rumah katanya tidak ada siapa-siapa, cuma ada saya di rumah dia. Itulah saya cerita sama dia. Katanya dulu ada juga sepupu mamanya juga mengalami hal yang sama. Iya, iya, iya. Pas jadi selimut, jadi keesokan harinya, Ya. malamnya saya tidur lagi. Tidur lagi di situ? Iya, tidur lagi. Saya tidur lagi, nggak tidur amat, cuman begadang. Bergadang gitu. Tapi sendiri, Sendiri. nggak ada gangguan. Pas malam besoknya lagi, Ya. saya tidur, Ya. diganggu seperti itu kak. Selimutnya pas udah saya selimutin diri, ditarik selimutnya perlahan-lahan sampai selimutnya ke bawah. Ke bawah. Iya, iya, iya. Jadi saya tanya lagi sama si Min. Itu kayak gini, waktu selimutnya ditarik, kamu merasa enggak? Pas pertama nggak merasa sih Bang. Ya. Masalahnya udah ditarik sekali, saya ambil selimut ini lagi badan saya kan. Ya. Habis itu ditarik lagi. Pas ditarik sudah sampai sini, saya terasa terbangun. Pas terbangun, tapi lampunya mati. Selimutnya kayak ada orang tadi jatuh lah ke bawah selimutnya. Ya. Pas saya hidupin lampu tidak ada orang.
Masya Allah. Nah, Selimutnya udah jatuh ke bawahnya. iya udah jatuh. Dan udah 1 minggu kemudian mamaknya pulang. Mamaknya kan ke acara ke dekat saudaranya. Jadi yang tinggal di rumah cuma aku sama si Min. Ya. Aku ceritalah sama mamaknya. Kata mamaknya, di kamar yang aku nginap itu dulu ada seorang gadis meninggal. Masya Allah. Nah, tapi meninggal bukan karena dibunuh, bukan karena apa? Karena dia sakit. Oh, sakit. Iya, Ini sakit. kok merinding juga sih Nah, waktu mendengarkannya. dia sakit, dia nggak mau. Padahal mama Simin tuh mau ajak dia bawa ke rumah sakit, katanya tidak apa-apa, udah terbiasa. Lalu tiba-tiba kata dia ke mama Simin itu, Bu, besok aku nggak kuliah ya. Ibu itu jadi nggak cek kamarnya. Ya. Besoknya pas dicek, dibilang katanya di mana tuh si Putri nggak keluar-keluar. Ya. Putri nama perempuannya. Putri ya. Ya, rupanya dia udah meninggal dunia. Masya Allah. Nah, tapi tidak dibunuh, tidak apa. Tapi pas dia ganggu aku tuh cuman narik selimut doang. Oh, narik selimut doang Iya, gitu. nggak teror gitu. Kata mamanya tuh Putri itu baik orangnya, mungkin dia perlu kawan. Oh, ya. Dia meninggal lah di kamar itu. Tapi Putri itu lama nggak sakitnya? Sakitnya Bang Kuba bukan sakit lama, sakit secara tiba-tiba. Oh, sejarah beberapa hari mungkin sakitnya. Misalnya sakit kayak ini, demam. Oh, demam. Ya, tapi dia nggak mau bawa ke rumah. Ada diajak sama Mama Simin ke rumah sakit. Ya. Lalu dia menolaknya, katanya dia minum obat aja. Oh, ya. Nah, Terus? tiba-tiba Mama Simin nggak jenguk dia lagi. Besoknya ditanyalah sama Simin sama mamanya, Min, Kak Putri mana nggak keluar-keluar? Udah keluar apa di kamar? Nggak tahu mak, kata Simin. Pas dicek sama mamanya, Kak Putri sudah meninggal dunia. Masya Allah. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Nah, Gila juga sih cerita kayak gitu. iya. Itulah lalu saya tidak berani lagi tidur di kamar tuh, aku bahas sendiri. Kemanapun Simin pergi, misalnya Simin malam begadang ya, Iya. saya ikut begadang juga. Kamu selesai kejadian kayak itu kayak gimana? Terpaksa kamu tidur sana? Atau kamu tidur di tempat lain kayak gitu? Trauma aku bahas, tapi aku terpaksa tidur di situ juga, tapi berdua. Berdua. Iya, berdua sama Simin. Nah, Simin itu ada juga sesekali diganggu kayak itu. Tapi dia sekarang udah nggak diganggu lagi. Nah, Oh, gitu. kadang cuman orang-orang baru yang diganggu. Oh, siapa yang masuk orang baru di Iya. situ pastilah diganggu kan? Walaupun kita tidak berbuat jahat, Ya, bukan mengganggu, kadang dia butuh teman. ya seperti kayak gitu juga sih karena putrinya waktu dia masih sekolahnya banyak temannya nggak? Banyak. Ini lagi cerita dari Mama Simin itu, katanya Mama Simin pas malam di taman ada lihat Putri juga. Di taman rumahnya. Lagi kata mamanya lagi ngerjain PR kuliah. Masya Allah. Pas mamanya nyamperin, Putrinya makin menjauh. Pas mamanya nengok noleh ke belakang, pas noleh ke Putri lagi udah hilang Putri. Oh, itu mungkin kayak arwahnya kan? Iya, mungkin Putri kangen ke rumah Mama Simin tersebut tuh. Oh, gitu. Sering nampak sama mamanya Simin, tapi nggak diteror gitu, nggak diganggu. Iya. Cuman dia ini bermain di rumah tantenya, kan itu sepupunya mamanya Simin tuh. Ya, itulah Bang Ubang. Oh, kayak gitu ceritanya. Berarti seram juga sih. Seram, Pasti Bang. di rumah itu selalu Saya ada gentayangannya gitu. Iya, saya kalau nampak gitu tidak terlalu tidak terlalu takut lah kalau nampak jauh kayak itu. Tapi itu ini kan selimutnya ditarik. selimut. Iya. Waktu kamu tidur di Ya, dalam ditariknya kamar. tidak kasar, pelan-pelan, perlahan-lahan. Selimutnya padahal saya kan selimutin diri, tutup kepala semua. Ya, tutup kepala ya. Tiba-tiba selimutnya udah jatuh ke bawah. Udah 2 kali kejadian kayak gitu, Bang. Nah, Jadi 2 saya, kali. Tapi kamu kalau sekali udah kejadian kayak gitu, kamu nekat juga sih untuk nginap lagi di rumah yang tersebut tuh. Iya, mau kayak mana lagi ya, Bang. Kita kan kuliah juga. Ya, betul. Kayak itu. Udah saya
ada saya juga cerita ke orang tua. Katanya kalau nggak dia apa-apain nggak apa-apa katanya. Menjadikan kita walau udah mengalami kayak itu kan trauma kita. Ya takut lah kita ya kan. Ya, Udah diganggu kayak gitu kan. Tapi siapa ganggu kita nggak tahu kan. iya. Karena pastilah kita takut kayak gitu. Itulah Mbah. Iya, iya. Nah teman-teman, jadi kayak gitu juga sih cerita dari kami yang dia mengalami, Zul yang mengalami seperti dia mengalami di saat dia tidur dan selimutnya ditarik, siapa narik itu dia tidak tahu. Mungkin sosok arwah putri itu yang datang untuk menghampiri dia pas dia tidur di rumah temannya sendiri teman-teman. Jadi luar biasa juga sih. Nah tadi terima kasih yang sudah respon kami dan selalu respon kami ini. Jangan lupa like, comment, share video ini. Semoga teman-teman terhibur. Kalau ada kisah-kisah horor, dikirimlah sama kami di sini untuk kami menceritakan dan untuk kami menjelaskan kayak gimana cerita tersebut itu. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.